Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Puspita Sukmajati dengan NIM 075 akan mempresentasikan terkait tugas kewirausahaan mengenai buku Digital Entrepreneurship by Ronnie Bayrell pada bab 2 terkait The Role of Innovation and IP in AI-based Business Models atau peran inovasi dan hak kekayaan intelektual dalam model bisnis berbasis AI. Oke, jadi yang pertama, the role of innovation and IP in AI-based business model itu membahas terkait hubungan antara inovasi, kekayaan intelektual, dan model bisnis berbasis kecerdasan buatan, yang mana fokus utamanya adalah bagaimana perusahaan mampu mengembangkan teknologi AI sekaligus melindungi dan memonetisasi inovasinya melalui strategi IP yang tepat. Dan bab ini berupaya menjawab pertanyaan bagaimana AI dapat menghasilkan keunggulan kompetitif dari mana nilai bisnis AI itu berasal. Selanjutnya, sejarah artificial intelligence itu yang pertama ada akar pemikiran awal pada 1950, yang mana gagasan kecerdasan buatan ini berawal dari pemikiran filosofis tentang apakah mesin dapat berpikir seperti manusia. Selanjutnya, fondasi awal AI pada tahun 1950 hingga 1960-an, di mana pada periode ini menandai kelahiran resmi AI sebagai bidang ilmu. Alan Turing memperkenalkan tes Turing sebagai cara menilai kecerdasan mesin, sementara John mencetuskan istilah artificial intelligence pada konferensi pada tahun 1956. Selanjutnya, era simbolik dan sistem pakar pada tahun 1960 hingga 1980-an. Pada fase ini, penelitian AI fokus pada representasi pengetahuan dan penalaran simbolik. Selanjutnya, AI Winter pada pertengahan tahun 1970 hingga 1990, di mana pada masa penurunan drastis minat dan pendanaan terhadap AI akibat hasil riset yang tidak memenuhi ekspektasi. Selanjutnya, kebangkitan machine learning pada tahun 1990 hingga 2010, AI mengalami kebangkitan kembali dengan munculnya machine learning, pendekatan yang memungkinkan sistem belajar dari data tanpa aturan eksplisit. Selanjutnya, revolusi deep learning pada tahun 2010 hingga sekarang, di mana deep learning ini mendorong lompatan besar dalam kemampuan AI, terutama setelah keberhasilan model CNN pada kompetisi ImageNet pada tahun 2012. Selanjutnya, era AI generatif, yaitu tahun 2020 hingga sekarang. Era terbaru AI ini ditandai oleh munculnya model generatif seperti GPT, Diffusion Model, dan GAN yang mampu menghasilkan teks, gambar, audio, maupun video baru. Selanjutnya terdapat tipe teknologi AI dan bidang aplikasinya. Yang pertama ada machine learning, yaitu cabang AI yang membuat sistem mampu belajar dari data untuk meningkatkan performa tanpa harus diprogram secara eksplisit. Selanjutnya deep learning, yaitu bagian dari ML yang menggunakan natural network bertingkat atau deep neural network, contohnya ada pada kesehatan dan medis. Selanjutnya natural language processing atau NLP yang memungkinkan komputer memahami, memproses, dan menghasilkan bahasa manusia seperti teks atau ucapan. Selanjutnya computer vision ini memungkinkan komputer melihat dan memahami gambar atau video, mengekstrak informasi dari visual, contohnya dari pada retail dan pemasaran. Selanjutnya speech recognition, yaitu teknologi yang mengubah suara manusia menjadi teks dan memahami perintah verbal. Selanjutnya autonomous decision making system, yaitu sistem AI yang mampu mengambil keputusan sendiri secara otomatis berdasarkan data dan kondisi lingkungan tanpa campur tangan manusia. Kemudian kategori model bisnis berbasis AI. Yang pertama ada AI sebagai komponen pendukung, yakni AI hanya meningkatkan fitur produk yang sudah ada, contohnya rekomendasi produk e-commerce, dan proteksi IP ini biasanya lemah karena algoritma yang generik. Selanjutnya AI sebagai produk inti, AI menjadi produk utama misalnya pada platform analitik, autonomous system, dan software prediktif. Selanjutnya AI sebagai layanan, yaitu startup menyediakan API berbasis AI, misalnya Vision API atau NLP API. Selanjutnya a new era of exploration, yaitu misalnya kendaraan otonom yang menggabungkan sensor, model ML, dan sistem robotik. Peran strategis inovasi dalam model bisnis AI, karena pasar AI ini sangat cepat berubah, inovasi menjadi pusat daya saing. Nilai ekonomi inovasi AI ini berasal dari yang pertama, data yang semakin banyak menghasilkan model yang lebih baik, yang kedua, kecepatan iterasi model menciptakan keunggulan waktu, dan ketiga, integrasi sistem AI menjadi penghalang masuk pasar, dan yang terakhir ada ekosistem mitra dan developer mempercepat adopsi teknologi AI. Namun tanpa proteksi IP, perusahaan mudah ditiru sehingga tidak dapat memanfaatkan nilai inovasinya secara maksimal. Kemudian terdapat beberapa bentuk perlindungan kekayaan intelektual atau IP. Yang pertama ada proteksi IP formal, dan yang kedua ada proteksi IP non formal. Yang pertama untuk proteksi IP non formal ada paten yaitu memproduksi metode teknis, aplikasi AI tertentu, arsitektur sistem, dan penggunaan AI pada domain tertentu. Yang kedua ada merek dan desain industri yang melindungi nama layanan AI antarmuka visual dan elemen branding. Yang ketiga ada hak cipta atau copyright.
yaitu melindungi kode sumber dan dokumentasi, tidak melindungi ide atau algoritma abstrak. Selanjutnya yang kedua ada proteksi IP non formal, yaitu ada trade secret, yaitu dataset proprietary, processing data, arsitektur internal model, dan pipeline ML. Selanjutnya lead time advantage, menjadi yang pertama di pasar, memberikan posisi yang sulit dikejar. Kemudian ada analisis landscape global paten AI, yaitu yang pertama ada pertumbuhan paten AI sejak tahun 1990-an, jumlah aplikasi paten AI meningkat secara eksponensial, menunjukkan percepatan inovasi dan adopsi AI di berbagai sektor. Kemudian pemimpin utama paten AI, perusahaan besar seperti IBM, Microsoft, Google, dan Baidu mendominasi jumlah keluarga paten internasional. Selanjutnya startup AI dan akuisisi. Startup AI sering diakuisisi untuk portofolio IP mereka, bukan hanya talenta. Selanjutnya peran IP dalam kompetisi global. IP menjadi mekanisme utama dalam persaingan AI, menentukan posisi kompetitif, menjadi hambatan masuk, dan memperkuat kontrol teknologi. Kemudian terdapat tantangan perlindungan IP dari AI, yaitu kendala besarnya adalah data adalah aset tapi tidak dipatenkan. Kemudian model AI sering sulit menjelaskan novelty. Kemudian juga terdapat model strategi proprietary versus open, yaitu yang pertama untuk proprietary itu fokusnya pada kepemilikan dataset unik. Kemudian model ini cocok untuk startup yang mencari investasi. Selanjutnya ada free public commons atau open model, di mana perusahaan membuka sebagian teknologinya untuk open search framework, open dataset, dan publikasi riset yang tujuannya untuk mempercepat adopsi, memperkuat standar industri, dan menarik komunitas developer. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.